Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Yuk, sebentar ya. Pagi, Pak. Nah, hari ini kita nggak coding-coding kok. Bisa. Screen-nya. Oke. Oke, kita mulai. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman, coba ini ya, kunjungin website ini nih, sesuai yang di atas. Kalian buka menti.com, lalu di situ kalian masukin kodenya yang di atas 40780901. Sini. Oke, kalau ada yang udah join, coba kasih love atau like ya, biar saya tahu. Kita ada berapa? Dua 26. Ya, baru satu orang.
udah berapa nih? 4 ya? 5. Ayo live. Jadi kapan ya hari ini kita kuis ya nih? Nambah pesertanya malah 28. Dikurangin saya sama ini ya. Iya. Udah 8 orang. Oke. Udah semua join? Baru setengahnya nih. Apa yang mahasiswa? Oke, di pertemuan ini kita nanti quiz ya. Simple kok, nggak terlalu berat. Oke. Toko AS-nya aman nggak nih?
Oke, coba di like lagi. Udah. Buat yang baru join, ini ya, kalian buka menti.com, lalu kalian masukin kodenya 4078 0901. Oke, nah sebentar lagi kita mau mulai. Semakin banyak partisipannya, makin seru nih soalnya. Oke. 2 menit lagi deh ya, kita mulai. Aduh, itu malah nebar love dia. Ya, oke, kita mulai ya. Ini udah lebih dari setengah, lebih dikit. Kalau yang belum join nanti di join ya. Untuk segera join mungkin di chat atau di apa. Untuk masuk ke menti.com, lalu masukin kodenya sesuai yang ada. Oke, nah kita mulai di pertemuan hari ini. Kita cuma quiz saja. Lalu ada enjoy, oke, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu berat. Mungkin semalam ada yang belajar. Ya, kita relax. Oke, udah, itu doang. Oke, nah, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Oke, nah. Sebenarnya ini pertanyaan. Oke, tanyakan ke diri kalian sendiri, masing-masing. Seberapa, apa ya, tanyain diri kalian gitu. Kenapa dari awal gitu kan kalian masuk ke TTS ini, kenapa kalian mau belajar programming ini gitu kan, alasan dasar apa gitu yang membuat kalian tuh pengen belajar programming gitu kan. Dan kalau lebih bagus gitu kalian udah tahu gitu kalian mau jadi apa, goal kalian tuh mau kemana, jadi kalian bisa fokus ke apa yang kalian tuju dan apa kayak on learning ya. Karena ya baik lagi karena hal itu yang bakal ngedorong diri kalian gitu untuk semangat belajar, untuk semangat mendalami programming ini. Oke, saya nggak bilang programming ini gampang gitu, tapi saya nggak bilang susah juga. Jadi tergantung masing-masing orang, tergantung dari diri kalian. Kalau saya bilang sih tergantung dari semangat kalian. Semakin baik coba kalian tanya lagi. Kalau kalian apa ya, bukan semakin semangat, semakin gigih gitu. Kalau kalian emang pengen benar ini, ya udah kalian pasti bisa kok. Oke, jadi apalagi kalau kalian udah tahu gitu apa yang kalian mau, apa yang kalian tuju, semangat kalian, ya udah itu pasti enak. Jadi coba mumpung kalian masih semester 1 atau oke, itu kalian cuma asal pilih gitu atau random gitu kan, atau saya cuma ngegaca aja bang pilih jurusan, nah itu kan coba kalian tanyain lagi apa yang kalian padam lagi, karena baik lagi ya, dunia programming ini
dibilang luas sih sebenarnya, apalagi di tengah situasi sekarang, teknologi sekarang, dunia programming ini adalah apa ya, kita tahu lah semua hal itu berubah gitu, berkembang. Nah, apalagi termasuk dalam dunia pemrograman, dunia programming ini ya lebih cepat lagi perubahan perkembangannya gitu. Mungkin ya bisa aja saya sekarang ngomong kayak gini, tapi kan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi ya kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi malah udah nggak kepake gitu. Oke. Oke ya. Jadi pertanyaan pertama ini, kalian hanya ke diri kalian kalau perlu kalian catat gitu. Hal yang pertama kali gitu bikin gue tertarik atau gue memilih choose programming apa gitu. Kayak keren aja Pak di programming gitu kan. Bisa ngoding bisa Pak. Oke. Ngoding. Oke, ini peserta kita sudah lengkap sepertinya, ada 25 peserta. Kita mulai ya. Tadi bukan pertanyaan. Oke. Oke. Nah, ini baru beneran kuis kita. Oke, 25. Jangan kalian jawab ya, yang ada di layar kalian. Jujur aja gitu, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu relax aja kita di sini. Nyantai aja. Langsung turun 5. Waduh. Oke. Balance ya. Berarti ada 4 orang nih yang masih apa nih? Object oriented is a nightmare. Kenapa tuh sulitnya tuh? Coba yang 4 orang ini. 8 sisanya biasa aja, nggak terlalu sulit dan nggak gampang tapi nggak sulit juga. Malah sih saya nganggep coding ini gampang, easy and fun. Coba ya tadi, siapa yang bilang ini nightmare? Nightmare-nya ngapain? Waduh, ini jawabnya di mana? Ada di layar kalian. Kalau kalian masuk ke menti.com, terus masukin 40780901, layar kita berbeda nanti. Layar kamu sebagai peserta, kalau saya kan sebagai presentation. Saya pikir nanya apa? Ayo itu 4 orang. Siapa? Sebenarnya nightmare sih menurut saya juga kalau saya suruh voting ya. Kalau kalau kita nggak memahami sifat-sifat 4 object oriented itu, ya udah. Ya. Siapa itu? Saya aktifin partisipan. Keren. Ya, jadi saya aja dah yang mewakili 4 orang ini. Iya, kalau saya suruh pilih gitu, saya sih awal-awal pasti anggap object oriented ini nightmare gitu, apalagi kalau saya nggak memahami gitu. Secara fundamental si object oriented ini udah hancur. Ketika ya benar nightmare gitu, ketika melihat codingannya, melihat strukturnya, gimana ini how it's work gitu, gimana ini bekerjanya. Bukan nggak ada satupun gitu ya, cuma bersyukur di running nggak error aja udah. Tapi kalau ditanya apa ini isinya ya udah running gitu ya. Tapi kalau udah secara fundamental kalian tahu, secara kalian dasar-dasar object oriented ngerti, ya sebenarnya ya benar, baik lagi bahwa coding ini is fun gitu, atau coding ini ya seru malah. Jadi baik lagi kalau yang buat di nightmare, perjalanan kalian mungkin masih cukup
Tapi menurut saya sih apa ya, object oriented ini menurut saya hal yang kalian bukan perlu ya sih, menurut saya itu wajib sebagai bukan sebagai bahan. Jadi kalau kita mau perang ya, sebagai alat utama lah kalau kalian mau maju untuk paham object oriented ini bagus karena secara fundamentalnya itu kepake ke banyak bahasa pemrograman, kepake dalam banyak hal pun mungkin juga kepake gitu. Gimana kalian nanti apa ya, ketika kalian nanti mungkin sebagai project leader atau ketemu kalau kalian usaha terus ketemu sebuah project, gimana cara kalian merepresentasikan gitu sebuah kondisi real gitu ke dalam bentuk pemrograman. Kalau enggak apa ya, dengan object oriented ini jadi terlihat lebih sederhana, lebih simple, dan kalian pun juga lebih cepat juga timbang kalau kalian nggak paham ya baik lagi ya jadi nightmare lagi gitu. Kalian anggap bisnis prosesnya terlalu rumit, terlalu ribet, terlalu ini, kalian jadi pusing sendiri gitu. Padahal ya kalau kalian paham atau apa ya ternyata simple juga gitu. Oke. The next, mungkin yang nightmare bisa belajar sama 8 orang sisanya ini. Oke. Aduh, chat banyak. Balik lagi. Oke. Oh ini sama ya. Saya mengutip dari kata-katanya Malcolm Gladwell. Kalau dia bilang tuh apa ya, bahwa di sini tuh dia ngasih tahu nih, kalau mau apa ya, mencapai gitu kan suatu keahlian kalian, kalau mau disebut sebagai expert gitu dalam bidang apapun, oke, in any skill, gitu kan. Jadi adalah jalan satu-satunya cuma ini, practicing in the correct way ya, berarti kan harus mencoba gitu kan dengan jalan yang benar, dengan total jam itu sekitar 10.000 jam, 10.000 hours. Jadi kalau kalian misalnya melakukan sesuatu, ngapain aja gitu kan, apa contohnya misalnya main HP dah, kalau kalian sekitar lebih dari 10.000 jam ya udah, berarti kalian udah expert tuh dalam bidang main HP. Nah itu juga dengan programming ya, nggak cukup dengan kita cuma hanya tahu gitu, oke, kayak gini tuh object oriented, object oriented tuh gue udah bisa, gue udah jago gitu. Jadi nggak cukup, kalian tetap harus praktis, harus tetap coba terus gitu di jalan yang benar ya. Kecuali kalau kalian nggak tahu gitunya ya balik ke nightmare tadi tuh. Ya, tapi kalau kalian udah tahu, udah kalian tinggal praktis, coba terus nggak usah sombong. Sombong itu menurut saya sih pastilah. Ibaratnya saya juga mungkin dulu sombong gitu ketika saya udah menguasai, saya udah bisa gitu, apalagi ke suatu perusahaan, saya udah nganggep bisnis proses dia tuh udah gua hafal banget lah, udah kayak gini ibaratnya banget tuh ada, tapi tetap ternyata gitu kan ketika ya balik lagi, ketika ternyata saya cek lagi, ketika saya hitung lagi, ya udah ternyata ya dunia tuh berkembangnya jauh lebih cepat lagi ketimbang kemampuan saya belajar gitu. Ternyata bahwa ya apa yang saya praktis, apa yang saya ketahui ya masih harus belajar lagi gitu, masih banyak banget hal yang harus kalian pelajarin. Oke. Jadi tetap buat kalian yang udah memahami object oriented, tetap praktis, tetap coba. Oke, kita next dari si Malcolm Gladwell ini. Oke, ini sama. Sebenarnya ini saya ngambil dari siapa ya? Kayak YouTuber Cina. Oke, nah, sama kayak tadi. Apa? Kalau dulu kita tahu kan bahwa practice makes perfect gitu kan. Tapi untuk dunia pemrograman itu kurang tepat. Karena yang benar itu perfect practice it's make perfect gitu. Karena ya lagi ketika kita practice gitu, terus coba ya it's working gitu, it's jalan gitu. Tapi ketika kita nggak memahami fundamental yang baik, ya kan praktis kita tuh ya udah cuma yang penting jalan, ya programnya running gitu. Udah apa ya kita pikir it's fine gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Kalau ini ya ketika kalian nggak memahami, kalian cuma tahu bahwa programnya ini berjalan, program ini running,
Tapi ketika ada perubahan, ketika nanti kalian disuruh, bukan disuruh sih, ketika kalian ternyata harus masuk lebih dalam gitu, ketika kalian cuma, ternyata yang kalian utak-atik itu cuma permukaannya aja nih, kayak kalian bikin web, ya udah kalian cuma tampilin di front end-nya aja gitu, atau sesuatu yang mau ditampilin. Tapi ketika masuk ke urusan service, ketika kalian tadi mau nge-create sebuah objeknya, kalian mau pakai service orang, terus kalian mau ada perubahan di service-nya itu, udah. Ketika kalian nggak mempunyai perfect practice yang tepat, ya udah kalian akan kesulitan juga tuh untuk ngebaca si library-nya dia, kalian cara mau mengubah service-nya dia, atau kalian mau saya dua itu deh, baca dokumentasi punya orang pun juga kalian mungkin akan kesulitan. Oke. Oh, ada pertanyaan ini, udah saya tanya. Oke. Muncul di layar teman-teman pertanyaan ini. Silakan dijawab. Apa yang membuat kalian interested gitu dalam belajar programming? Oke, seperti Pak Ono. Pak Ono itu orang jaringan. Ya, bisa ngoding sih. Beliau pakarnya, Pak. Di mana ya? Kita lihat. Ono. Ono. Waduh. Tugas kalian sih berat. Seperti Pak Ono. Nih ya. Ya. Yang kalian mungkin ini. Silakan ini Prof. Ono. Sebenarnya Prof. Ono itu udah bukan udah terkenal lagi sih, emang beliau itu udah pencetus lah. Awal-awal kita masih melek komputer gitu, bukan melek lagi sih, masih merem lah sama komputer gitu kan, masih di hampir seluruh Indonesia gitu masih belum tahu apa itu komputer, apa itu internet. Nah, Prof. Ono ini yang memulai. Pakai beliau ini udah sesepuh kita nyebutnya. Ya, beliau ini udah kita nyebutnya udah GG banget lah. Karena dia dari awal benar-benar kita semua tuh masih merem lah tentang komputer, dan beliau yang jelas mulai memperluas gitu dia teknologi. Kalau kalian tahu sih wajan bolik ya, mungkin nanti Prof. Ono yang lebih tahu. Tapi kalau kalian mau tahu, ini udah nggak bisa kesebut sih hasil karyanya Prof. Ono mah. Oke. Peristiwa penting. Oke, nah jadi sebenarnya itu lebih kenal sebagai Bapak Linux, karena dia yang ngainin di store Linux awal-awal. Waduh, nggak bisa habis. Oke, saya balik lagi ke sini. Udah banyak, biar tahu alur program. First is fun and challenging. Nambah wawasan. Mencoba penggalang apa ya? Ingin pintar dan kelihatan keren dan kelihatan pintar. Jangan kelihatan doang, pintar beneran dong. Teman-teman seperjuangan, waduh. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi ini sharing aja sih. Tapi sepengalaman saya sih, kalau kalian terjun, enggak juga sih.
kalau kalian terjun gitu ke dunia pemrograman atau kalian kerja sebagai intrapreneur gitu kan, sebagai karyawan atau sebagai apa, teman-teman kalian tuh pasti pasti cepat lah dibanding, nggak tahu ya, tapi dibandingin divisi lain atau apa, tapi ini pengalaman diri saya sendiri. Teman-teman kan kita kerja tuh kita pasti cepat, come and go-nya tuh mereka tuh pasti cepat gitu. Ketika kita masuk ke perusahaan, kita biasanya kalau masih baru fresh graduate gitu kan, kita perluin ya udah pasti ilmunya gitu kan, kita serap gitu kan, ilmunya, teknologinya, gimana mereka bekerja itu apanya. Ketika dia udah dapetin itu semua gitu, biasanya udah jenuh gitu, dia bakal cari perusahaan yang lebih menantang lagi gitu, atau lebih, menurut dia tuh lebih ngasih pengalaman baru lagi, lebih ini, ya udah. Jadi biasanya kita dalam kerja itu bukan ganti-ganti orang, emang shiftingnya tuh begitu. Justru akan jadi aneh gitu kalau kalian ada fresh graduate, bukan nyobain aneh sih, umumnya gitu, fresh graduate udah lebih dari 2 tahun gitu, dia masih nyaman, bagus sih dari segi perusahaan gitu. Tapi kalau menurut saya dari segi dia sendiri, kayaknya ya udah, ilmu dia tuh harus bukan lebih berkembang, lebih banyak opsi gitu, harus lebih ini. Jadi biasanya kalau kalian ini ya udah nggak usah kaget. Tapi kalau ya seluar dari hubungan kerjaan itu kan tetap berteman. Mengasah logika pas error, waduh, kebanyakan ini ya. Melatih, nah logika ya itu pasti sih. Oke. Coba itu jawab penggala apa ya? Mungkin teman-teman yang tahu. Waduh. Iya, kayaknya saya juga sama. Saya juga udah lahir belum ya? Lagi. Udah sih kayaknya, tapi saya masih di bawah 5 tahun. Waduh, berapa? Ya, 8 aja udah dapat penghargaan. Berarti dia mulainya kapan? Oke ya. Intinya apapun gitu, alasan kalian yang buat kalian tertarik belajar programming gitu. Saya nggak bilang ada yang bagus yang jelek, apapun gitu. Mau hal itu aneh, mau hal itu konyol, selama itu ngebuat passion kalian untuk belajar programming itu naik, ya udah, itu it's good gitu, itu hal yang bagus. Apapun reasonnya gitu, mau terlihat keren, mau terlihat pintar, mau mengasah error, mau pokoknya apapun, dan selama itu membuat interest kalian belajar lebih programming, ya udah bagus, pertahankan keinginan itu. Oke. Pertanyaan. Oke ya, ini pertanyaan buat seru-seruan aja, dijawab ya. Biasanya sih kayak mayoritas seputar SQL. Jadi kita mulai. Oke, ready kalian semua? Lihat ke layar HP kalian. Nah, kalau WFH gini nggak bisa nyontek kan? Waduh, nyata. Reguler udah jago semua. Oke, benar ya. Select itu siapa itu 3 orang yang join. Sertifikat kalian saya pertanyakan. Oke.
Oke, bentar ya. Jadi jawabannya select untuk ngedapetin seluruh data dari tabel yang kita mau. Komennya adalah select. Jadi select bintang from join untuk seluruh gitu kan, baik mau data maupun copy ke kolom-kolomnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, belum saya enter. Oke, ready. Nambah datanya tiba-tiba. Apa emang error nih? Waduh, mulai terpecah. Oke. 4 orang menjawab left, 9 orang menjawab outer. Yang benar apa ya? Nggak ada. Di dalam apa perintah join itu untuk menghubungkan gitu atau menggabungkan dua buah table atau lebih. Oke. Jadi ada left join, ada right join, ada inner join, ada outer join, ada join doang. Tapi nggak ada up join. Oke, ternyata hanya setengah dari kalian yang mengerjakan apa itu saluran dengan baik dengan membacanya. Sisanya pasti asal klik nih. Oke, pertanyaan berikut. Apakah kalian semakin terpecah? Jadi, ketahuan jumlah pertanyaannya. Oke, ya masih ada yang salah, tapi tetap kali ini better lah ya. Dengan sebelumnya 80% lah, oke. Fair ya. Jadi ini untuk suatu kondisi jika kalian tadi dapetin sebuah data, kita tambahkan suatu kondisi. Jadi nggak pakai insert, nggak pakai on untuk nggak ada job join. Oke, tapi kita pakainya where. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Nggak terakhir sih. Waduh. Ding deng. Oke. Oke. Apa itu job record itu? Satu orang menjawab record, 3 orang. Bener limit ya? Oke nih mas. Jadi kalian udah tahu ya, limit itu untuk ngebatasin jumlah datanya. Apa yang mau kita tampilin, jadi kita cuma butuh 10 data atau kita tampilin 10 data. Ya, penggunaan ini biasa kalau kalian ada definition atau apa, bisa kalian pakai limit ini. Oke. Kita next lagi. Oke. Oke, ini peringkatnya ya. Menangnya
si Clippy. Dia menjawab yang paling banyak benar dan paling cepat. Oke, kita berikan selamat di Clippy. Siapa Clippy ini? Clippy. Clippy siapa Clippy? Ini saya apa ya? Saya kasih tambahan nilai deh. Buat UAS. Pak Irwan barangkali Pak. Hah? Saya sendiri. Hah? Clippy tadi siapa yang bikin akun namanya Clippy ya? Apa dia udah lupa? Di chat. Ahmad Nathan. Oke. Ahmad Nathan ya. Itu muncul yang lain nih. Oh, udah kita. Ahmad Nathan Firdaus. Oke, saya catat tuh. Oke. Ya, oke. Ahmad, Clippy. Kamu dapat tambahan poin buat nanti UAS nanti. Berapa? Cepat juga. Oke, nah. Sekian kuisnya. Simpel kan? Nggak susah kan? Silakan kalau ada yang mau nanya. Bisa nanya apapun. Oke. Tentang programming ya. Atau jangan yang lagi apa? Misalnya yang lagi hype-hype sekarang gitu. Lagi hype sekarang apa ya? Layangan putus gitu misalnya. Jangan seperti itu ya. Seputar programming atau apapun gitu. Untuk pertemuan terakhir kita, kalau kalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Yang mau bebas. Waduh. Yang pertama aja udah berat. PHP bakal tetap eksis sampai tahun 2030. Oke. Ya, pertanyaan sih coba PHP-nya sendiri. PHP gitu kan. Kalau nggak tahu ya, tapi 2030 kita nggak tahu ya. Karena balik lagi saya bilang bahwa gimana ya, saya juga sebagai ini juga bingung karena ketika pandemi ini saya nggak tahu, tapi segala sesuatunya itu ternyata bertumbuhnya tuh makin cepat gitu dan makin bukan makin lost control gitu, makin apa ya, makin gila, makin nggak bisa kita prediksi lah. Pergi jangka waktunya 2030 gitu, 7 tahun itu sekarang 8 tahun ya. Ya 8 tahun itu udah waktu yang cukup banget gitu untuk merubah sesuatunya itu dari yang mulai ada gitu kan, atau jadi sesuatu yang ya kita mungkin 8 tahun kemudian jadi terlupakan. Tapi yang penting kalau untuk saat ini gitu, kita lihat dari si PHP sendiri, mereka masih tetap update gitu. Kalau kita lihat kan dia tetap memperbarui gitu kan. Sekarang udah sampai PHP 8.1, 8.11 terakhir diupdate 17 Desember gitu kan 2021. Berarti kan it's mean ya udah, kalau sampai sekarang pun si PHP ini masih tetap gitu kan, masih ada timnya, masih terus dikembangkan, masih terus diperbaharui ibaratnya ya. For now ya it's still exist gitu, dan masih berarti kan bukan hype-nya ya, apa ya, masih peminatnya tuh masih tinggi gitu. Makanya dia masih tetap terus digarap. Harapan gitu ketika ini udah jarang ada pembaruan, jarang ada rilis, nah berarti kan udah mulai ditinggalkan si PHP ini. Ini satu acuannya. Kedua itu kita biasanya kita lagi saya sih
Patokan kita tuh bisa ke sini. Ini kaca mana, Mak? Ini PPL ya, namanya Popularity of Programming Language gitu. Di sini kita bisa tahu seluruh dunia ini ya, nggak cuma di Indonesia. Bahasa pemrograman sekarang itu yang paling banyak digunakan, apa yang paling tinggi, apa yang sedang turun. Dan, saya sih biasa mantau di sini, tapi kalau kalian menjadi acuan juga sebenarnya ini valid. Jadi sebenarnya di sini bisa lihat di seluruh dunia gitu kan, bahasa pemrograman yang lagi naik ya, paling banyak digunakan lah, otomatis yang pertama itu Python. Oke, tapi trennya dia menurun ya, minus 1,8%. Oke, yang kedua itu Java 1,2 gitu. PHP itu dia ada urutan ke-6, tapi dia stabil, tidak naik tidak turun 0,0. Oke, nah ini seluruh dunia tapi oke, ada supply-nya sih biasanya. Oh, ada insight. Nah, ini juga biasanya ada 3 sih saya pakainya. Kalau kita mau bandingin gitu. Oke, yang pertama si PPL ini, kalau secara ringkas. Nah, kedua ini si Stack Overflow otomatis, karena tempatnya para developer ketika menemukan masalah atau curhat itu di sini. Nah, biasanya dia tiap tahun update ya. Tapi oke, ini udah ada 2021. Tapi ini lebih lebih banyak datanya, tapi kita juga bisa lebih cek di 2021 ini. Kita lihat dulu. Oke, learning. Oke, ini bagus. Nah, ini ya. Jadi dia tadi melakukan survei ke 180 negara. Oke, nah, di mana ini si surveinya nih? Berarti yang isi surveinya, isi umurnya. Oke, berarti mayoritas itu ternyata ya ini umur 11 sampai 17 tahun gitu. Ini apa sih pertanyaannya? Oke. Jadi yang isi survei ini mayoritas ternyata umurnya masih muda juga ya. 11 sampai 17%, 53,0%. Waduh, ini isinya anak sekolah semua ya. Oke, terus yang tahu di luar kayaknya umur segitu udah ada yang kuliah deh. Kalau masih sekolah sih. Iya, ternyata respondennya anak sekolah ya, mayoritas. Oke, Goder start young over 50. Oh, sorry, bukan. Oke, nyata ini surveinya ditanyain gitu, umur berapa yang disarankan gitu untuk mulai belajar coding. Nyata 52% itu anggap ini ketika kita SMP atau SMA itu udah harus. Oke, apa ini sih respondennya sih? Coders start young over 50% responder what their first line of code between. Oh, iya benar ini si surveyornya. Oke, nyata lebih dari 50% si respondennya itu ya udah nyata dia bilang ya gue mulai ngoding itu di umur gue segini nih. Oke, nyata ada yang ini beneran nih. Oke, ada 1% gitu sebelum umur 5 tahun dia udah bisa ngoding gitu, udah memulai first code dia. Oke, bahkan ada yang lebih dari 64 tahun gitu. Oke, 5%. Oke, jadi ini bukan kelas karyawan. Oke, mungkin masih muda-muda kalau di sini ya. Oke. Kan kalau ada yang udah ini tapi nggak usah takut gitu. Nggak ada kata terlambat untuk belajar coding. Jadi kita mau cek mana ya teknologi. Ini by ininya ya. Penggunaan belajarnya 50 hampir 60 tuh kita belajar dari online. 53 dari sekolah. 51 buku. Oke, physical media, online course. Waduh, coding bootcamp 10%. Bagus ya, coding bootcamp. Oke, mana sih tadi kita? Top country.
Ya, kalian bisa lihat sih nanti misalnya ini kalau kalian mau bukan buat apa ngebandingin sih ya, kalian kalau mau tahu lah berdasarkan si Stack Overflow ini secara survei gitu kan. Ada banyak ya itu, mulai dari umur tadi, mulai dari apa lagi? Average top 10 oh ini umur. Ini apa sih? Ya profesional, developer rules. Oke, oh ini si respondennya ngaku mayoritas full stack ya. Wah, nggak valid dong nih. Banyakan backend developernya daripada front end. Oke lah. Aneh ya, bahasa pemrograman. Terus saya sampai ada jenis kelamin. Oke. Bukan. Developer, teknologi. Nah, populer. Oke. Nah, ini ya. Nah, bahasa secara responden, bahasa yang paling diminati itu ternyata di sini itu malah JavaScript. Oke. JavaScript 64%, HTML itu CSS itu 56%, Python 48%, SQL. Belajar sih ini bahasa pemrograman. Oke. Ini ya PHP di urutan keberapa nih? 21%. Oke, PHP. Ini database MySQL ya paling tinggi tetap 50%. Ya pasti kena gratis. Oke, secara cloud platform itu masih AWS. Oh ini kalau kalian menggunakan framework. Nah ini frameworknya. React.js nomor 1, kedua jQuery. Nah, ya. Oke, ada Express, Angular, bla bla bla. Ini apa? Oh, Other libraries yang paling sering di itu. Nah ini penggunaan Git, oke. Penggunaan Git apa? Other tools yang sering kita pakai, udah pasti memang Git ya. Karena Git pakai Docker, Yarn, oke. Tapi baik lagi tergantung kebutuhan kalian. Kemarin tinggi juga. Oke, ini kalau kalian mau pakai apa IDE-nya kan ya, Internet Development ini kan pakai Visual Studio, bedanya Notepad++ urutan ketiga. Nah ini ya, ini apa sih ide kalian itu ya aplikasi buat ngoding kalian, mana yang lagi paling hype, paling tinggi. Operating system, waduh masih Windows. Oke, nah ini dia. Kita butuh dia. Mana PHP? Ini ya. Love itu yang disukai, Dread itu yang dibenci gitu. Oke. Usia 5.000 orang. Ini kayak bahasa Rust. Elixir, TypeScript, mana PHP? Nah, waduh, ternyata seluruh dunia cuma 40% yang menyukai PHP. Oke, 60, hampir 60 itu membenci.
Kalau PHP murni sih iya sih. Emang sekarang nggak praktis kalau kalian ngoding kayak kita. Kayak teman kita kemarin itu kan masih pure PHP tuh, belum kena campur yang lain-lain. Ya emang lumayan ribet sih sebenarnya kalau saya akuin. Kalau kita udah pakai nggak framework siapa ya. Kemarin kalau kita udah pakai kayak Twig, pakai Blade, pakai apa, mungkin jauh lebih enak dari segi ngodingnya ya, dan terlihatnya gitu. Oke, ternyata PHP di seluruh dunia cukup dibenci. Oke, database. Ini penting. Full time 64%. Ukuran. Oke, nah ini gaji. Buat kalian yang udah tahu gitu, kalian mau jadi ngapain? Mau jadi backend developer, mau jadi front end, mau jadi apa? DevOps, atau mau jadi apa? Nah, mungkin bisa jadi patokan kalian. Mana ya? Kok nggak ada ya? Engineer science, engineer data scientist, data scientist. Lagi tinggi-tingginya ya. Nah, ini developer. Oke, developer juga dipisah-pisah. Ada developer embedded application or service, back end, full stack. Nah, di sini full stack sama back end beda-beda tipis. Oke, front end, mobile. Oke, nah ini untuk patokan kalian gitu, kalian mau jadi developer mobile, mau jadi front end, mau jadi apa, educator, mau jadi developer game, atau database admin. Tapi ini di luar sih ya, agak sulit ya. Sama kalian, pertanyaan kalian udah banyak lagi. Oke, udah 5. Aduh, satu lagi. Karena tadi seluruh dunia. Biasa kita pakai tren Google. Ini ya. Nah, sebenarnya kayak tadi kan apa ya? Gitu cari PHP dalam bahasa pemrograman. Oke. Kita bandingin dengan yang lagi hype aja dah. Tadi Python. Lalu Python. Bersanca beneran. Oke, bahasa pemrograman aku lagi Java. Java urutan kedua. Atau di sisa overflow, aduh, balik lagi saya. Ya udah. Java bahasa. Ini kita pakainya seluruh dunia. Setahun terakhir aja lah ya. Oke, nah benar sih. Oke, valid ya berarti kalau secara seluruh dunia itu dalam 1 tahun terakhir nomor 1 itu si Python ya, sesuai ini. Si Java ini urutan kedua. Ini ke apa, PHP itu paling ketiga tuh urutannya kalau dari 3 bahasa ini ya. Tapi kalau kita ke Indonesia, nah ternyata ya sesuai prediksi saya sih, ternyata kalau di Indonesia itu ya ini justru apa ya, yang paling tinggi itu masih PHP nih dalam sepanjang 1 tahun terakhir ini ya. Oke,
PHP masih paling atas, kedua ini saya bingung lah. Kedua ini masih beriringan ibaratnya. Kita apa ini? Java menang dikit lah dibandingkan Python ya, atau waduh saya juga bingung sebab kurvanya oke. Intinya ya mereka 11-12 lah si Python dan si Java ini ternyata kalau di Indonesia. Tapi yang pasti kalau di Indonesia itu PHP itu masih tinggi ya, balik lagi. Jadi kalau kalian apa ya mau ya oke, ketika kalian back lagi ke awal gitu mana ya ke sini kalian tuh udah fokusnya mau ke mana. Kalau kalian targetnya misalnya mau ke apa kita sebutnya ya, 5 perusahaan itu apa misalnya kita ada sebutannya itu 5 perusahaan itu misalnya Apple, Google, sorry ya. Kalau misalnya inceran kalian tuh kalau mau kerja di Fangs tuh sebuah perusahaan apa ya, udah bukan Dekakona gitu. Perusahaan udah paling ya kita sebutnya pokoknya Fang lah. Fang itu biasanya tuh Facebook yang sekarang udah jadi Meta ya. Udah bukan Fang lagi, udah jadi Eng sekarang. Udah jadi Meng. Oke, udah jadi Meta, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Nah, 5 perusahaan itu tuh biasanya udah bukan apa? It's it's a dream gitu kan by seluruh developer gitu. Goals mereka bisa keterima kerja di 5 perusahaan itu tuh udah. Kalau kalian ibaratnya kalau kalian ke situ gitu, kalian mau masuk situ ya udah berarti kalian fokusnya ya udah di 3 lah ya. 3 bahasa programan yang lagi naik di dunia ini gitu. Kalau kalian fokusnya mau incar ke situ gitu kan, gue mau kerja di perusahaan 5 perusahaan ini, gue mau kerja di Apple, gue mau kerja di Netflix, oke, kalian fokusnya di sini. Tapi kalau kalian masih kerjanya di lokal gitu kan, otomatis kan cari opportunity paling besar ya jangan PHP tapi Python gitu. Paling tingginya justru malah si PHP ini nih. Nah, balik lagi sebenarnya nggak ada masalah gitu ya nggak bisa programnya selama fundamental kalian bagus, dasar-dasar programming kalian bagus, ya udah apapun bahasa programannya pasti bukan pasti emang pasti lancar sih. Oke, jawab ya. Jadi kalau 2030 eksis atau enggak kita nggak ada yang tahu, cuma yang pasti untuk saat ini gitu kan, hype terakhir ini 13 Januari 2002 di Indonesia itu ya si PHP masih yang paling tinggi gitu dibanding bahasa programan yang kita tahu lagi populer ini di Indonesia. Dan ya sampai detik ini pun juga si PHP dari developer pun masih terus ngembangin gitu, terus upgrade, terus melakukan perubahan terhadap si PHP itu sendiri. Oke. GitHub Copilot, peluang atau ancaman? Bisa ya peluang sih. Kenapa jadi ancaman? Nah, GitHub Copilot. Kenapa jadi merasa ancaman ya? Saya malah nggak tahu kenapa dia dianggap ancaman. Tapi ya baiklah aja sih, karena kita nggak bisa prediksi. Tapi nggak tahu ya, kalau menurut saya kalau zaman ya karena dunia menurut saya ya dunia itu udah cepat banget perubahannya gitu. Bahkan mungkin setelah kalian lulus pun bisa jadi apa yang kita pelajarin saat ini pun bisa jadi nggak kepake gitu. Udah terlalu cepat perubahannya. Kalau di pas waktu awal saya lulus sih ibaratnya saya baru masuk ke itu emang startup bukan lagi gini-gini ya, lagi apa ya, lagi seksi-seksinya lah ibaratnya gitu. Banyak orang atau yang punya duit pengusaha gitu invest gitu yang bikin startup, bikin apa gitu apa. Baik ketika kalau sekarang kalau menurut saya sih ya startup itu ya masih tetap gitu, masih ada beberapa, tapi fokus kalau fokus kita itu sebenarnya udah bukan buat something new lagi, tapi biasanya tuh udah ngembangin apa yang udah besar. Kedua itu pasti biasa tuh udah lebih ke arah kita sebutnya
kolaborasi nih lebih tepatnya, kolaborasi. Jadi saya nggak tahu ya, tapi beberapa jenis ini udah isinya tuh udah bentuk sharing API gitu, kita consume pemakaian dia kayak kayak Gojek, Tokopedia, hampir semua perusahaan internet itu fokus mereka tuh udah ekspansi bisnisnya tuh dia udah sharing API, silahkan gitu. Bisnis role model apapun, perusahaan-perusahaan yang punya ini mau tektokan atau mau apa gitu, ya udah tinggal kita pakai API-nya dia, apalagi kayak sekarang lagi ini pengiriman gitu, ekspedisi apa semua, karena ya saya nggak bisa generalisasi ya, karena kan ruang lingkup kerjaan saya itu bersekitaran di situ, jadi kalau yang saya pandang yaitu kita semua tuh hampir jarang gitu ketemu sesuatu yang baru, bukan nggak mungkin, tapi ada, tapi kayaknya kita tuh lebih fokusnya itu kolaborasi aja, lebih ke pengembangan kerjasama, bangun saling itu, jadi pengembangan developernya itu ya udah tinggal si B ngebangun gitu kan, saya ngebangun, kita udah PSC perlu punya si B, kita udah nggak perlu develop lagi gitu. Jadi ya udah kerjasama aja gitu. Si B udah ada, kita ajak aja. Nah, si Copilot ini juga sebenarnya sama gitu, kayak programan ya, walaupun tanpa si Copilot ini juga udah banyak ya, teknologi lain yang ngebantu kita banget mempercepat proses ini juga. Oke ya, jadi jawabannya menurut saya ini peluang gitu, dengan makin cepat kita ngodingnya, otomatis kita bisa makin fokus ke bisnis prosesnya gitu. Bisnis proses kita makin cepat, ya otomatis ekspansi bisnis kita ya lebih cepat lagi. Kalau bicara secara bisnis ya, nggak secara develop gitu. Oke. Pengalaman berapa 19 pengalaman sebenarnya banyak, cuma paling berkesan apa ya? Seru lah pokoknya. Seru dan ya ibunya seru, dan semakin ya intinya sih seru. Kedua bukan jangan sombong ya, nggak usah sombong gitu, atau sesuatu ya baik lagi, sesuatu itu berkembang terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari apa yang bisa kita tangkap gitu. Jadi ya udah, di dunia perkodingan tuh nggak ada dibilang senioritas sih, nggak ada kalau menurut saya, karena ya baik lagi ketika kita udah bisa sesuatu gitu, kayak misalnya bikin program lah ibaratnya, saya bisa gitu, kalau kebutuhan lo mau apa, lo mau bikin sesuatu apapun gitu, udah pasti bisa lah, selama logik gue bisa mengartikan dia benar, merubah gitu deskripsi penjelasan dia menjadi sesuatu yang masuk akal, ya udah pasti kebangun gitu ya. Tapi baik lagi ya, kayak sekarang kan muncul NFT, muncul apalagi Meta, apalagi kalau kalian suka merhatiin siapa si Elon Musk, itu udah lebih nggak masuk akal lagi. Apa yang dipikirin, apa yang dia mau bangun, apa yang goalsnya dia tuh, dia udah kayak pemikirannya tuh kita masih mikirin 2025, 2030, pemikiran dia kayak udah 2100. Nggak tahu juga sih. Oke, pengalaman saya jadi belum cerita ya. Pengalaman. Pengalaman ya. Apa paling berkesan? Kayaknya kalian kalau dari pengalaman tuh ikut bootcamp ya, mungkin mirip-mirip. Kayaknya lebih ngerasain tuh kalau enak tuh punya tim yang solid, tim yang
udah sehati lah ibaratnya. Nah, banget tuh ketika pagi perusahaan startup itu semuanya tuh mau cepat gitu ibaratnya. Ketika ada fitur baru, ya udah kalau bisa launching besok lah. Kalau nah jadi penting serunya di situ ketika punya tim yang solid, punya yang ini, ketika ada fitur yang udah tipe oke gitu ada klien yang deal dan mau launching secepatnya gitu ibaratnya. Nah, tim ya udah pasti kita koyok bareng-bareng gitu kerjaan ininya. Nggak kebayang serunya ya. Pokoknya serunya situ, apalagi kayak contohnya mana ya, hackathon. Wikipedia seseru inilah, mirip-mirip kalau saya mau bayangin gitu ya. Tapi kalau masih muda ya, tapi kalau udah tua tidak dianjurkan. Nah, jadi ibaratnya kita cuma punya 1 hari gitu untuk nge-push satu buah fitur untuk harus di launching. Nah, kalau contoh si hackathon ini dia sebuah lomba sebenarnya dulu tuh. Mana ya? Jadi gitu doang lagi. Oke lah. Biasanya itu ada suatu kumpulin gitu satu tema gitu. Tiba-tiba misalnya saya datang, saya punya masalah tentang pemerintah sih biasanya sekarang udah diambil pemerintah gitu, misalnya tentang contoh itu saya sempat lihat itu si Tanihub tuh dulu, awal Tanihub itu dari hackathon ini. Jadi waktu itu ada itu masalahnya tuh tentang itu si harga sayuran gitu kan, harga sayuran yang terlalu tinggi gitu. Nah, gimana solusi kalian? Nah, jadi malah itu saya ingat saya 1 hari atau 3 hari gitu, silakan dibangun gitu, walaupun masih antar muka atau apa, yang penting bisnis prosesnya udah ada gitu. Nah, kita ngebikin dalam 1 hari itu full bikin satu proses, terus setelah itu dipresentasikan gitu apa yang mau. Itu yang menang si Tanihub gitu, karena dia nggak deliver gitu kan, gimana caranya gitu harga dari si pasar, dari si petani itu nyampe ke tangan konsumen, tapi nggak melalui si tengkulak itu. Kan si tengkulak gitu kan ibaratnya beli harga serendah-rendahnya gitu kan dari si petani, tapi ketika dijual ke kita atau ke konsumen harganya udah tinggi. Nah, yang paling untung terbesar kan si tengkulak itu tuh. Nah, dia ngasih bisnis full prosesnya itu kalau nggak salah namanya itu dulu apa ya, bawang 5 kilo kalau nggak salah. Oke ya. Menguasai atau menghafal enggak sebenarnya ya, saya sering bilang nih bahwa function atau sintak itu bukan nggak harus, emang nggak harus kita hafalin gitu. Yang penting kita tahu fungsinya apa, dan kalaupun kita lupa ya udah Google aja gitu. Nggak dosa gitu ibaratnya. Saya lupa nih fungsi untuk manggil itu apa ya, di Google aja. Google, oh ternyata echo, ya udah. Kalau bagus tahu atau inget ya lebih cepat ngodingnya, tapi kalau lupa ya udah manusiawi gitu ibaratnya. Beberapa function array gitu kan ada banyak tuh. Kita tahu gitu ibaratnya, gue mau nuker nih isi value ke dalam indeksnya gitu, indeksnya ke dalam value. Kayaknya kalau dituker gue lebih gampang nih manggil data ini atau apa. Nah, itu kan ada kebutuhan di situ, tapi kita nggak tahu kan cara nukernya gimana. Google aja. Jadi hal yang manusiawi gitu, untuk lupa itu hal yang manusiawi dan nggak harus kalian kuasain gitu. Oke. DBMS terbaik ya tadi udah kita tunjukin ya. Mana ya? Di PayPal juga ada. Top 10 database. Waduh, di sini dia Oracle. MySQL. Oke. Beda-beda ya. Oke, baik lagi ya. Tiap survei beda-beda. Saya juga nggak tahu mana yang benar-benar salah. Tapi semuanya bagus, semuanya baik, dan mana ya. Oke, saya waktu itu saya sering sebut, dan tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Database itu nggak harus ini nomor 1 udah kita pakai ini gitu. Baik lagi,
ada kebutuhannya. Kayak kita mau pakai MongoDB, atau mau pakai MySQL, atau mau pakai Redis. Nah ini sebenarnya apa ya? Database yang berbeda gitu kebutuhannya. Mau pakai Elasticsearch. Elasticsearch ini kan buat BigQuery nih, ketika data kalian itu misalnya udah jutaan atau bahkan even miliaran gitu kan. Ya ketika kalian melakukan pencarian gitu, cuma nyari nama aja gitu udah pasti berat banget dong. Datanya miliaran, nah otomatis ya paling penggunaannya si Elasticsearch ini udah paling bagus gitu ibaratnya. Harus pasti kalian pakai si Oracle ini gitu, udah pasti karena dia nomor 1 di dunia gitu kan. Udahlah ini yang paling bagus. Jadi sebenarnya database itu relatif tergantung kebutuhan kalian. Yang penting apa ya, mengakomodasi kebutuhan bisnis kalian, ya udah itu udah database yang paling baik. Kalau mau pakai MySQL yang gratis, ya udah selama itu mengakomodasi kebutuhan bisnis kalian dan itu cukup, ya udah berarti database terbaik MySQL gitu, karena gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Nah, kalian mau pakainya desktop gitu, pakai Microsoft Access, karena aplikasi kalian juga pakai Access gitu atau apa, ya udah berarti Microsoft Access database terbaik gitu. Jadi sebenarnya ini nggak jadi acuan juga, tergantung bisnis kalian. Atau kalian pakainya tadi itu objek, mau nyimpannya MongoDB gitu, kalian bukan relational database, ya MongoDB lebih dianjurkan gitu dibandingkan Oracle. Simpanan di memori, mungkin karena apa ya, bukan penggunaan ya, pemanggilan datanya tuh berulang gitu, biasanya itu aja dan nggak terlalu signifikan perubahan datanya, ya udah pakai Redis lebih tepat. Oke ya, cukup ya, ya udah banyak tanyanya. Berapa pertanyaan tadi? 5. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Oke. Sukses sih, benar. Sukses buat UAS-nya. Oke, dikerjakan sebaik-baiknya. Selesai nggak selesai dikumpulin aja ya, jangan sampai kosong. Dan nanti saya bingung nilainya. Tugas-tugasnya juga kalau yang yang merasa nanti UAS-nya tidak baik-baik saja, mending tugas-tugasnya dikumpulkan. Kayaknya itu buat penambahan nilai kalian juga, gitu. Buat yang ngebantu kalian juga. Bukan buat saya juga, tapi buat diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian ngerasa ya udah pasti aman, udah pasti bagus, ya udah nggak usah dikerjain juga, nggak ada masalah gitu. Oke. Kalau nggak baik-baik saja dengan nilai kalian, ya perbaikilah. Oke, kita... Pak, mau nanya, Pak. Oh iya. Deadline UAS-nya kapan ya, Pak? Setahu saya sih minggu besok itu minggu tenang. Oke, jadi nggak ada perkuliahan, nggak ada ini. Jadi minggu depannya lagi baru pengumpulan UAS-nya. Tugas UAS kalian. Jadi masih ada 2 minggu dari sekarang. Sama ya, waktunya. Saya kasih, ya pokoknya 1 hari itu full lah. Dari mulai hari Kamis 2 minggu sekarang. Oke. Cukup, itu aja dari saya. Jadi semuanya sukses buat ujian akhir semesternya. Saya juga mohon maaf kata kalau saya ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Oke, secara sengaja maupun nggak sengaja di selama kita kuliah ini. Thank you buat semuanya juga. Kita kalau ada kesempatan, iya mungkin kita ketemu lagi semester berikutnya. Oh ini oke. Kecuali kalian ngulang ya, jangan sampai ya. Ketemu lagi sama saya kalau ngulang. Oke, kita next dulu. Nah, ini terakhir saya tutup. Jadi kata-kata dari si Chris Payne ini. Jadi saya suka banget yang ini. Jadi programming ini is not about what you know, oke? Okay? Jadi is about what you can figure out. Oke, nah itu. Jadi
programming ini nggak cuma apa yang kita tahu gitu tentang bahasa programming, gue bisa ngoding, gue bisa bikin aplikasi, gue bisa pelajari apa ya pokoknya, oke. Tapi ini tentang apa yang bisa kita buat dari apa yang kita tahu dari programming. Nah, itu kuncinya di situ, dan ini juga salah satu alasan gitu kenapa saya suka ngoding. Ya, karena di situ ternyata dengan ngoding apa ya bahasa ini ya, bahasa kalau dari versi saya nih ya, bahasa sombongnya ya apapun bisa gue buat gitu ketika dengan programming gitu. Apapun bisa gue buat ya, tapi dengan logika dan matematika itu sebagai batasan. Tapi sisanya ya udah, dan almost every case gitu yang saya pernah temuin sih ya apa ya puji Tuhan ya bisa. Tapi emang ya ketika logika kalian udah mateng di semua ini, sebenarnya yang paling susah itu adalah ini apa, bukan menerjemahkan, tapi terkadang konsumen itu atau user itu dia sendiri itu nggak tahu maunya dia itu apa. Oke, nah paling susah itu di situ ketika dia nggak tahu dia maunya apa dan dia telling gitu kan, dan dia telling everything gitu apa yang harus dibuat. Ya udah, kalau kalian nggak mampu mengarahin dia atau justru memperkecil gitu, sudut pandang dia, ya aplikasi kalian chaos, hancur, bukan hancur ya apa ya, meledak apa ya, kusut lah dalemannya, karena berdasarkan dari si user yang dia sendiri itu nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi ketika kalian tahu gitu, dan ketika kalian tahu user gitu ya biasanya sih kita selalu arahin gitu. Mungkin maksud apa seperti ini, atau kita bisa hal ini bisa kita persingkat, atau hal ini akan lebih mudah gitu. Oke. Tergantikan. Oh, enggak sih kalau saya bilang Copilot itu nggak bisa ngeganti developer, karena balik lagi bisnis model yang tadi itu, kebutuhan si user untuk diterjemahin ke dalam itu ya butuh developer tetap ibaratnya. Dan developer butuh Copilot. Ya, jadi ya tinggal kalian, kalau kalian jadi developer yang sekelas Copilot ya udah kemungkinan kalian ini survive-nya ya rendah gitu. Tapi kalau kalian developer yang apa ya, yang bisa menerjemahkan gitu kebutuhan user, kebutuhan ini, udah pastilah nggak mungkin bisa si Copilot itu menggantikan kalian. Nah, makanya saya udah bilang gitu ya. Makanya saya baik lagi ke sini, makanya bukan biasanya ke depannya gitu ya, bahwa developer itu nggak cuma bisa ngoding gitu yang dicari, tapi dia yang bisa apa ya bahasanya humanis, atau lebih bisa mengartikan kemauan dari manusia itu sendiri. Karena ya ke depannya, saya sekarang pun juga sebenarnya udah kerasa gitu, saya sering gitu ketemu mungkin teman saya yang saya tahu dia tuh udah pintar banget, dia udah bisa ini, tapi ketika ketemu sebuah project dia sering banget ketolak gitu, jadi sering banget nggak dapet itu projectnya, nggak dapet karena ya baik lagi ketika dia ketemu dengan si user, dan usernya pun nggak tahu gitu kan, dia tuh buta gitu tentang teknologi, tentang apa, dan dia juga bingung menjelaskannya, dan dia tuh ya justru malah terlalu pintar gitu, dia pintar banget teknologi, tapi apa ya ketika ngobrol nggak nyambung. Satu udah ngomong tentang teknologi, oh iya Pak nanti kita pakai gini sih ini nggak gitu nangkep gitu, jadi keduanya nggak dapet, ya otomatis mereka ya jadi ya apa nggak dapet projectnya, cuma malah cancel gitu, karena mereka berdua nggak dapet. Tapi isu yang sering ketemu itu yang dapat itu malah nggak terlalu bagus gitu bahasa programannya, ketika dia ngejelasin juga bukan yang orang yang kita bisa tahu lah bahwa ini orang skill programmingnya itu sebenarnya bukan yang bagus tinggi apa ya, nggak yang luas-luas banget gitu pemahaman tentang teknologi atau apanya. Tapi ketika dia ngobrol, ketika itu dia kayak memahami gitu, oh
maunya Bapak dia memahami kemauan kita, dia mau turun gitu atau apa. Nah, biasanya kayak gitu jauh lebih chance-nya itu lebih tinggi goalnya. Oke, baik lagi. Ketika kalian jadi seorang developer, nah, menurut saya yang paling bagus, yang paling bagus, nggak hanya kalian fokus ke teknologinya, nggak hanya kalian jadi itu, tapi kalian juga fokus ke sisi usernya gitu, ke sisi ke orangnya gitu. Karena kita itu ya sebagai jembatan gitu antara sebuah mesin dengan si kemauan user gitu. Kalau as a developer ya, jika kalian nggak ada di antara tengah-tengah, nggak ada berada di tengahnya gitu, kalau terlalu fokus ke teknologi ya kalian akan sulit ketika ketemu si user model seperti itu. Ini kalian cari orang yang bisa gitu, udah suruh dia aja yang ketemu, jangan kalian hancur gitu. Oke, itu aja dari saya. Tadi saya udah pamitan ya. Thank you semuanya untuk satu mata kuliah ini. Saya sekali lagi minta maaf kalau saya ada salah di perkataan sama perpesan. See you next semester kalau kita ketemu. Tapi kalau enggak ya sudah. Itu aja dari saya. Untuk UAS-nya tadi ya, 2 minggu dari sekarang. Nanti saya siapin di e-learning, kalian tinggal submit aja. Isinya nanti ada di deskripsi, tapi itu cuma link yang bisa saya lihat sama source code file kalian. Oke, itu aja. Bye-bye semuanya. See you. Makasih, Pak. You. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. See you. Terima kasih, Pak.